Hai sahabat An, mari kita belajar barengan dan mengenal biografi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, seorang pemimpin yang tak hanya dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu, Insinyur Soekarno memiliki peran besar dalam membangun fondasi negara dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa kecil dan pendidikan. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama lengkap Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru yang berasal dari keluarga bangsawan. Sementara ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari Bali. Sejak kecil, Soekarno sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia seringkali menjadi pusat perhatian di sekolahnya karena kemampuannya yang luar biasa dalam mempelajari berbagai disiplin ilmu. Pada usia muda, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke sekolah teknik yang saat itu dikenal dengan nama Teknische Hochschule di Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung. Disinilah Soekarno meraih gelar insinyur dengan titel lengkap IR di bidang teknik sipil pada tahun 1926. Dengan pendidikan tersebut, Soekarno memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya dalam bidang teknik, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan sosial dan politik, yang kelak membantunya menjadi seorang pemimpin yang sangat visioner. Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan, Insinyur Soekarno mulai terlibat aktif dalam dunia politik. Ia mendirikan organisasi yang disebut dengan Partai Nasional Indonesia (PN) yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada masa-masa awal perjuangannya, Soekarno menghadapi banyak tantangan. Namun ia tidak pernah gentar untuk berbicara tentang kemerdekaan Indonesia. Bahkan ketika ia harus berurusan dengan pihak kolonial Belanda pada tahun 1933, Soekarno dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Selama di penjara, Soekarno semakin banyak menulis dan menyusun gagasan-gagasan tentang Indonesia yang merdeka. Salah satu hasil pemikirannya yang terkenal adalah Indonesia Menggugat, sebuah pidato yang mengkritik penjajahan Belanda dan menyerukan bangsa Indonesia untuk bangkit. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebuah momen yang sangat bersejarah bagi Indonesia terjadi. Insinyur Soekarno bersama dengan Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi tersebut menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan dimulainya perjalanan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Peristiwa ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang dilakukan oleh Soekarno dan para pemimpin lainnya untuk membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman kolonialisme. Masa kepemimpinan sebagai presiden setelah Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno diangkat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai presiden, beliau menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tengah situasi politik internasional yang penuh ketegangan. Soekarno memimpin Indonesia melalui berbagai masa sulit, seperti pertempuran fisik dengan Belanda yang kembali berusaha menguasai Indonesia, serta konflik-konflik politik internal yang muncul di antara berbagai kelompok di Indonesia. Namun, dengan kepemimpinannya yang tegas dan visi yang jelas, Soekarno berhasil mempertahankan kemerdekaan dan membangun fondasi negara Indonesia yang lebih kuat. Selain itu, Soekarno juga dikenal dengan gagasan-gagasannya yang visioner. Dalam membangun negara Indonesia, beliau memprakarsai pembangunan berbagai infrastruktur besar, seperti Monumen Nasional Monas, yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembangunan Monas adalah bukti nyata dari tekad Soekarno untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dan merdeka. Pada era kepemimpinannya, Soekarno juga mencanangkan program Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Program ini bertujuan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang beragam untuk bekerja bersama dalam membangun bangsa. Namun, masa kepemimpinan Soekarno juga tidak lepas dari kontroversi. Ketegangan politik yang semakin meningkat, ditambah dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1960,
An menyebabkan Soekarno menghadapi berbagai tantangan yang sangat besar. Pada tahun 1967, Soekarno akhirnya lengser dari jabatan presiden setelah mengalami tekanan politik yang sangat besar dari pihak militer dan kelompok lainnya, warisan dan pemikiran. Meskipun masa kepemimpinan Insinyur Soekarno penuh dengan dinamika dan kontroversi, warisan yang beliau tinggalkan tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia. Soekarno bukan hanya seorang pemimpin negara, tetapi juga seorang simbol perjuangan dan semangat juang bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Pemikirannya yang visioner dan tekadnya yang kuat telah menginspirasi banyak orang di Indonesia dan di seluruh dunia. Soekarno juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki mimpi besar dan berjuang untuk mewujudkannya tanpa takut menghadapi tantangan dan rintangan yang ada. Seperti yang pernah beliau katakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Pidato-pidato beliau yang penuh semangat dan keberanian selalu dikenang oleh rakyat Indonesia dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa ini. Nah, sahabat An, setelah mengenal lebih dekat perjalanan hidup Insinyur Soekarno, jangan lupa untuk memberikan komentar, klik suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya dengan belajar bersama di Sahabat An. Sampai jumpa!